Selamat pagi, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar LF Consulting hari ini dengan tema laporan keuangan orang pribadi beserta dampak perpajakannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara webinar ini, ada baiknya saya memperkenalkan dahulu nih ya, para pembicara kita. Yang pertama ada Bapak Rejon Gading, Pani. Beliau adalah salah satu partner dari LF Consulting. Beliau sudah banyak berkecimpung di dunia perpajakan. Jadi jika Bapak Ibu ingin bertanya terkait perpajakan, bisa langsung bertanya kepada Bapak Rejon. Dan berikutnya yang kedua adalah Bapak Haris. Beliau adalah accounting specialist yang juga sudah bergabung dengan LF Consulting sejak tahun 2012. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah mengatur pengenaan pajak bagi entitas mikro, kecil, dan menengah yang kita kenal dengan UMKM. Dengan memiliki omset 4,8 miliar per tahun di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Berdasarkan pasal tersebut, wajib pajak orang pribadi dikenakan pajak 0,5%, yaitu final ya Bapak Ibu ya, di mana untuk batasannya adalah selama 7 tahun. Jadi, jika Bapak Ibu menggunakan tarif tersebut sejak tahun 2018, maka tahun 2024 ini adalah tahun terakhir bagi Bapak Ibu menggunakan tarif tersebut. Lalu bagaimana untuk tahun 2025? Jadi untuk tahun 2025, tarif yang digunakan adalah sesuai dengan PPh pasal 17 ayat 1 huruf A, yaitu menggunakan norma perhitungan pajak penghasilan neto atau NPPN, atau Bapak Ibu juga bisa menyelenggarakan pembukuan atau laporan keuangan. Kemajuan UMKM turut didukung oleh sehatnya keuangan UMKM. Sehat atau tidaknya keuangan UMKM dapat tercermin dari laporan keuangannya. Untuk memastikan laporan keuangan UMKM mampu memberikan informasi untuk mengambil keputusan. UMKM wajib menggunakan standar penggunaan laporan keuangan khusus UMKM yang kita akan bahas hari ini Bapak Ibu, yaitu SAK UMKM. Pada praktiknya masih banyak sekali UMKM yang masih terhambat dalam pembuatan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait penyajian atau pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAK UMKM. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Rezon. Baik Bapak Rezon, untuk waktu saya persilakan. Ya, terima kasih, Dewi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Jadi izin sesuai dengan Reels DLF, Bapak Ibu, kita akan menceritakan tentang kami akan berbagi informasi ya Bapak Ibu ya terkait dengan orang pribadi ini khususnya kepada UMKM tersebut kan ada badan, ada CV, ada orang pribadi. Jadi kami itu lebih ke orang pribadi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftarnya di tahun 2018 sampai 7 tahunnya nih udah berakhir nih. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah melihat media sosial ramai sekali. UMKM berakhir 2024 akan dikenakan PPh final. Nah, disinilah kami mencoba dari LF Consulting memberikan simulasi bagaimana sih Bapak Ibu jika UMKM berakhir, nanti dampaknya ke pembukuan dan tarif pasal 17 itu bagaimana? Itu nanti perbandingannya bagaimana? Saya akan coba nanti akan saya ulas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Kita maju persatu. Nah ini, jadi saya merefresh Bapak Ibu. Latar belakangnya PP23 ini saya memberikan di latar belakang ini saya bold. Kata-kata kemudahan berkeadilan. Jadi kalau Bapak Ibu saya baru membaca dari media bahwa Sri Mulyani memberikan evaluasi apakah PP23 ini masih akan diberlanjutkan atau diberikan keadilan. Kalau kemudahan, kami rasa dari PP23 ini, Bapak Ibu, sudah diberikan kemudahan, yaitu dengan menyetor, dianggap melapor. Jadi Bapak Ibu yang 0,5% setor PPh-nya dianggap pelapor. Apakah PP23 memberi keadilan? Nah inilah yang banyak digaungkan sama Ibu Sri Mulyani, bahwa pajak itu
dikenakannya itu harusnya falsafah pajak itu berdasarkan dari net profit. Tapi kalau PP 23, pengenaan 0,5% itu adalah dari omset. Jadi bisa saja kalau kata Ibu Sri Mulyani, perusahaan tersebut atau orang tersebut berusaha, padahal nyatanya tuh dia rugi, tapi sudah dikenakan 0,5% dari omset, ya, meskipun didasari bahwa UMKM tersebut tidak mempunyai pembukuan yang bagus, sehingga pengenaannya yang lebih ideal seperti itu. Jadi kita masih menunggu Bapak Ibu, apakah dari kabinet baru, apakah Ibu Sri Mulyani akan memberikan evaluasi PP UMKM ini diteruskan atau diberikan keadilan gitu loh. Nah, saya refresh Bapak Ibu, subjek pajak dari PP 23 itu siapa aja? Ada kalau orang pribadi, jangka waktu 7 tahun. Jadi PT, CV Perwira jangka waktu 4 tahun, dan badan berbentuk PT jangka waktunya 4 tahun. Jangka waktu 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun ini dihitung atau terhitung sejak dari dia terdaftar atau mulai berusaha di tahun 2018. Jadi kalau 18 orang pribadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi 7 tahunnya 2024. Jadi diberikannya kalau orang pribadi itu kalau Bapak Ibu merefresh masih diberikan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya diberikan insentif 500 juta pertama tidak dikenakan pajak. Di tahun 2025 sudah tidak ada fasilitas itu Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita coba menggali ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kalau tadi saya jelaskan pertama, kalau di tahun 2024 sudah berakhir, di tahun 2025 itu akan menggunakan tarif pasal 17. Nah, tarif pasal 17 ini adalah tarif yang menggunakan 5%, 15%, 25%, 30%, itu sampai dan berakhir 35%. Nah, kalau yang Bapak Ibu, sekarang, nah, kita jika Bapak Ibu sebenarnya kalau dari UMKM ini mempunyai batasan jika omset dia masih di batasan 4,8 M. Jika di tahun 2025 Bapak Ibu sudah tidak bisa menggunakan fasilitas UMKM lagi khusus untuk orang pribadi. Jadi saya di pembahasan ini saya tidak membahas tentang yang badan, CP, tapi saya khusus untuk mengkhususkan orang pribadi. Jika orang pribadi tersebut dalam tahun 2025 masih omsetnya itu adalah di bawah 4,8 M, yaitu diberikan fasilitas penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Seperti yang di Reels yang tadi ditampilkan pertama, yang disebut NPPN. Jadi, apa sih persyaratan NPPN ini? Wajib pajak ini diberikan perhitungan. Norma itu adalah perhitungan yang diberikan dari pemerintah, yang memberikan rata-rata pengeluaran tersebut berapa. Jadi berdasarkan persentase, jika Bapak Ibu mempunyai omset, ternyata Bapak Ibu mempunyai normanya adalah 50%, jadi yang dikenai pajak tersebut adalah yang 50%-nya. Jadi saya nanti akan memberikan contoh. Tapi syaratnya apa? Ini saya berikan di flat ini harus disajikan, harus yang dikenakan, harus mempunyai kewajiban. Pelaporannya itu harus paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak. Jika Bapak Ibu di tahun 2025 ingin menggunakan norma, harus 3 bulan ini melaporkan norma tersebut. Jadi bagi wajib pajak yang tidak mengajukan permohonan norma, ini yang kalau Bapak Ibu lihat di gambar layar ini, maka dianggap melakukan pembukuan. Nah, ini kalau Bapak norma itu adalah seperti pencatatan Bapak Ibu, berapa pendapatan income yang diterima langsung diberikan norma. Tapi kalau pembukuan itu lebih yang tadi dijelaskan, yang dari Drills itu harus menggunakan SAK. Nah, pembukuan dari nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari tim saya. Nah, kalau Bapak saya memberi kita nanti di tahun 2025, Bapak Ibu yang sudah tidak menggunakan fasilitas UMKM ini, kita dulu waktu sebelum e-filing, pelaporannya itu menggunakan offline Bapak Ibu. Kita harus mengajukan surat, kita datang ke KPP, tapi sekarang menggunakan semuanya digitalized. Jadi kita dari menu pelayanan ke KSWP. Jadi Bapak Ibu masuk ke DJP online Bapak Ibu, orang pribadi. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan norma di tahun 2025. Kita catat ya, norma Ibu, Bapak mau gunakan di tahun 2025. Ya. Jadi syarat penggunaan norma itu adalah omsetnya atau penerimanya itu di bawah 4,8.
Jadi memang kalau tadi saya back sebelumnya sangat menurut saya sih ada dari praktik di lapangan bagi wajib pajak yang tidak mengajukan permohonan norma, maka dari DJP menganggapnya itu adalah menggunakan pembukuan. Ya, makanya sangat bertentangan bahwa pembukuan itu dibagikan bagi omsetnya di atas 4,8, tapi karena kita lalai menggunakan norma, hal ini bisa dianggap sebagai kita menyelenggarakan pembukuan. Jadi kita lanjut lagi, jadi dari menu layanan kita masuk ke menu KSWP. Nah ini langkah-langkah Bapak Ibu yang nanti berarti Bapak Ibu harus melaporkan norma di Januari, Februari, Maret 2025. Langkah-langkah ini Bapak Ibu. Ini adanya di digital NPWP. Jadi ya kalau Bapak Ibu ini agak teknis ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di kolom layar ini yang dipilih adalah pemberitahuan penggunaan NPPN. Jadi Bapak yang di bold warna biru itulah untuk norma. Nah inilah kalau akan muncul nanti kita disuruh isi NPWP, NITKU, dan nama, alamat, dan untuk keperluan dan tahun. Nah ini Bapak Ibu tahun penggunaan norma ini kita sebut aspek formalnya untuk pengguna norma ini ya kita harus mensubmit dalam jangka waktu 3 bulan. Nah kalau Bapak Ibu sudah statusnya terpenuhi, jadi nanti dari sistem itu akan membaca, barulah dicetak BPS. Nah ini Bapak Ibu. Ini bukti penerimaan surat Bapak Ibu pemberitahuan penggunaan NPPN. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti form inilah yang jadi dasar Ibu menggunakan norma. Jadi nah ini saya memberikan Bapak Ibu, norma ini, makan Bapak Ibu mungkin ada yang bingung kan, norma itu apa sih? Jadi kita norma ini diberikan, ada listnya, itu di lampiran Per 17 PJ 2015, DJP itu memberikan listnya Bapak Ibu. Jadi nomornya itu ini kebetulan saya langsung ngambil sampel di nomor 856. Itu nomornya itu ada puluhan ribu Bapak Ibu. KLU-nya itu juga terbagi. Uraian KLU-nya itu, nah Bapak Ibu nih mengecek kira-kira penjualan Bapak Ibu yang Bapak Ibu mendekati di usaha Bapak Ibu tuh di KLU mana. Jadi Bapak Ibu harus mengecek dulu. Jadi ketika nanti kita di SP2DK atau amit-amit Bapak Ibu ada pemeriksaan, kita mempunyai dasar kenapa kita memilih KLU 47598 47591. Nah, itulah dasar-dasar kita nih kita harus memberikan, oh Bapak menjelaskan bahwa saya adalah perusahaannya ini pedagang eceran. Kalau Bapak Ibu lihat di uraian KLU, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, dan sebagainya. Jadi karena mungkin Bapak Ibu ini adalah usaha mebel kursi, ya jelas bisa masuk ke pedagang eceran furniture. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, ada norma penghasilan netonya itu ada 10 ibu kota provinsi lainnya, daerah lainnya ini beda-beda. Jadi penormanya ini ditetapkan sama DJP kalau 10 ibu kota provinsi itu 10 provinsi terbesar. Jakarta, Jawa Barat, Medan, dan sebagainya. Jadi nanti saya akan mencoba lebih dalam. Jadi kalau Bapak di norma, ini jadi sudah ditetapkan norma penghitungan penghasilan neto, sudah ditetapkan dari DJP berapa persentase untuk menghitung penghasilan norma Bapak Ibu. Jadi norma ini adalah memberikan seperti kira-kira karena wajib pajak tersebut tidak menyelenggarakan pembukuan dengan baik, pencatatan. Jadi DJP memberikan kemudahan dari misalkan income Bapak 1M, 30%-nya itu saya anggap berarti 700 jutanya. Itu mungkin biaya-biaya Bapak Ibu untuk mungkin transportasi, entertain, perjalanan dinas, dan penggantian macam-macam. Jadi dikenakan dari income 1M, normanya 30% itu adalah 300 juta, penghasilan netonya yang dikenakan pajak. Nah, saya memberikan contohnya Bapak Ibu ya. Jadi kita mungkin kalau dengan contoh kan lebih menjelaskan dari dan mendangkap ya. Jadi dari contoh di sini, Ibu Aurila ini dia dulunya waktu sebelum tahun 2024 dia adalah pedagang eceran furniture di Tanah Abang. Nah, dia kata-katanya adalah perdagangan eceran furniture berarti dia harus mengacunya ke KBLI yang 47591. Jadi dicek lagi ya Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu melakukan norma, Bapak Ibu harus mendekatkan diri. Ini norma Bapak Ibu kemana? Yang seperti di lampiran Per 17 PJ 2015.
Terusnya dia letaknya di lokasi di Tanah Abang, berarti dia maksudnya 10 di kota provinsi lainnya. Jadi selain dia mempunyai usaha furniture sih, kebetulan Ibu Aurila ini juga mempunyai peredaran usaha dari penjualan seperti sewa, sorry, Pak. Dia selain itu dia mempunyai furniture, dia omsetnya 1 M, dan dari usaha persewaan ruang usaha memperoleh sebesar 3 M. Jadi ada 2 omset nih Bapak Ibu. Ada omset yang kita sebutnya tidak final, itu dari 1 M, dan omset yang dari final, dari persewaan ruang usaha 3 M. Jadi karena Bapak omsetnya tersebut 1 M di tahun 2025, maka kan formalnya Ibu Aurelia ini bisa menggunakan NPPN karena omsetnya masih di bawah 4,8. Dan kedua, formal kedua adalah Ibu Aurelia ini telah mendaftarkan NPPN ini sebelum di bulan Maret 2025. Jadi kita kalau melihat perhitungannya Bapak Ibu, nah ini saya bilang Bapak Ibu, penghasilan neto Ibu Aurila dari penjualan itu adalah 1 M kali 30%, 300 juta. Dikurangi PTKP, karena Ibu Aurelati masih ikut suaminya, jadi PTKP-nya dan pisah harta, mungkin di contoh ini ya Bapak Ibu, saya asumsikan seperti itu. PTKP-nya hanya untuk dia diri sendiri, dan penghasilan kena pajaknya itu 246 juta. Oh sorry, saya ralat, mungkin Ibu Aurelia belum menikah ya Bapak Ibu ya, jadi kita pikir itu. PPh terutangnya itu adalah persentase, inilah disebutkan 5%, 15%. Ini adalah tarif pasal 17. Jadi 30.900.000 dia harus bayar, dan dia yang Bapak Ibu ke depannya dia mempunyai cicilan PPh 25 tahun berikutnya. Nah, inilah perubahan dari dia pada saat UMKM, dia hanya membayar 0,5% Bapak Ibu setiap bulan berdasarkan omset. Tapi ketika sudah menggunakan tarif PNPPN, dia selain kita bisa melihat dari jumlah PPh terutangnya 30,9, dan dia mempunyai kewajiban juga PPh pasal 25-nya per bulan yang harus di-store. Jadi kalau saya buat simulasi sementara aja Bu, 1 M dikali 0,5%, pajak itu mungkin sekitar 500.000 ya Bapak Ibu ya. Tapi jika menggunakan norma, itu 30.900.000. Nah, ini kan ada perubahan-perubahan yang pergeserannya ini adalah memang di satu sisi 0,5% tersebut tidak berkeadilan karena 0,5% tersebut dari omset. Tapi ketika kita mencoba mensimulasikan ya Bapak Ibu ya, simulasikan dengan contoh yang sederhana ini, berarti PPh pasal 17 juga mengalami kenaikan ya, karena kita menggunakan dasar basis dari penghasilan netonya ini juga cukup, tarif pajaknya 15 tambah 5, 20%. Sedangkan kita tadinya 0,5%, hampir 19,05% itu kita harus menambahkan pajaknya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau dari SPT Bapak Ibu di tahun 2025, ketika si Bapak Aurialia ini menggunakan NPPN atau norma penghitungan pasar itu, yang dilapornya itu adalah di bagian 1770 lampiran 1, jika Bapak Ibu lihat di height di sini, dan di jenis usahanya tersebut adalah peredaran usahanya dikali norma 30%, karena ini adalah e-form, jadi dia langsung otomatis Bapak Ibu, dan ini akan langsung ke induk. Nah, saya memberikan contoh juga, jika ternyata Ibu Aurelia ini tidak memberikan, dia lupa mensubmit normanya Bapak Ibu. Jadi ketika dia akhirnya dia akan menggunakan harus pembukuan. Jadi apa? Kalau pembukuan apa? Dia harus mencatat berdasarkan transaksi hari per hari Bapak Ibu. Karena kalau pembukuan itu harus menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu adalah neraca dan laporan laba rugi. Nah, mungkin di transaksi di sini, Bapak Ibu lihat 1 Januari, Ibu adalah menyetor uang kas ke dalam usahanya, 250 juta. Di 3 Januari dibayar sewa ruang usaha untuk bulan Januari 25 juta. 3 Januari dibeli barang dagangan sebesar 700 juta. Dibeli perlengkapan secara kredit harga 10 juta. Ini harus dilakukan pencatatan semua Bapak Ibu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2025. Artinya memang apakah ada plus minus itu tergantung dari terlihatnya dari apakah cukup detail Bapak Ibu. Kalau tadi dari norma, penghasilan 1 M kali 30%, 300 juta yang kena pajak. Mungkin jika pembukuan tersebut lebih detail, bisa saja bahwa kalau tadi menggunakan norma kan seolah-olah biayanya 700 juta ya Bapak Ibu ya. 1 M kali 70% 700 juta.
Tapi mungkin kalau Bapak Ibu menyelenggarakan pembukuan, Bapak Ibu bisa merincikan dan memberikan supporting dokumen yang lebih detail. Bisa loh, income Bapak ternyata nggak ternyata tuh norma yang 30% itu tuh malah merugikan saya. Jadi kalau dari contoh ini, kita mencoba, Bapak Ibu, dari komersial. Nah ini kita mencoba ya Bapak Ibu ya, dari laporan laba rugi yang sederhana ini, pendapatan penjualan 1M tadi karena ada beli barang dagangan sebesar 700 juta, jadi laba kotornya 300 juta. Beban usahanya dicatat semua Bapak Ibu. Ada beban sewa, utilities, gaji, dan ada biaya beban sumbangan. Nah, ini pembukuan yang di sisi laporan laba rugi yang komersial di sini, Bapak Ibu. Ini berdasarkan yang harus dicatat orang pribadi tersebut. Jika dia tidak menggunakan norma penghasilan neto. Dan dia harus melakukan koreksi fiskal, Bapak Ibu. Seperti kayak PT perlakuannya. Jadi kalau orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan itu, udah dipersamakan seperti kewajibannya seperti badan hukum. Yaitu dia waktu melakukan perhitungan fiskalnya, harus melakukan namanya koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal positif dan negatif. Karena tidak seluruh biaya tersebut bisa seluruhnya dibiayakan. Kayak contohnya dari contoh di sini kita memberikan contoh beban sumbangannya tuh 60 juta. Kalau di sini Bapak Ibu, terlihat bahwa kalau dari income dia 1M, laba usaha dia cuma 220 juta. Kalau tadi yang pakai menggunakan norma, dari 1M kali 30%, itu 300 juta. Ternyata kalau dari pembukuan, si, si WP ini bisa memerincikan ternyata norma itu bagi dari contoh di sini tuh tidak menguntungkan gitu loh. Karena di detail dokumennya yang saya berikan, saya cuma untungnya 220 juta. Itu berdasarkan dokumen yang saya rincikan satu persatu berdasarkan transaksi. Tapi dokumen tersebut harus di-filing, Bapak Ibu, jika nanti ketika AR menanya SP2DK atau pada saat pemeriksaan, kita bisa membeberkan semua bukti-bukti. Nah, ini selain lapor laba rugi, ada neraca. Jadi nanti ada trial balance. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan administrasi tambahan, Bapak Ibu, jika ingin menyelenggarakan pembukuan. Itu loh. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari jika yang dari contoh kasus yang ini penghasilan netonya dari 220 juta karena dari pembukuan dikurangi PTKP-nya, pajaknya pun jadi 18.900 dan cicilan 25-nya ini 1,575 ribu. Jadi efek dari kita memberikan contoh asumsi ini, ada perubahan dari nilai PPh utangnya. Nah ini kalau ketika si orang pribadi tersebut menyelenggarakan pembukuan, dia harus mengajukan namanya lampirannya ini 1770 di lampiran 1. Badan usaha, HPP, laba rugi, biaya usaha, penghasilan neto. Ada harta yang dijualkan. Tadi kan ada koreksi fiskal Bapak Ibu ya. Karena penghasilan neto dari si komersil 160 juta di sini harus sama di sini. Tapi fiskalnya pun untuk menjadi induk itu harusnya 220 juta. Jadi menurut pembukuan laba rugi Bapak Ibu adalah 160 juta. Tapi menurut pajak itu tidak mungkin laba rugi Bapak sudah lebih besar. Karena ada biaya sumbangan yang menurut Bapak Ibu dibukukan tapi menurut pajak itu tidak boleh diperhitungkan. Jadi dengan segera kita melihatnya Bapak Ibu, dengan kalau dari induknya, dari contoh di sini, perhitungannya kurang bayar 18,9 dan ada cicilan 25. Nah, kita lihat kalau di daftar hartanya, bagaimana jika Bapak Ibu yang orang pribadi ini menyelenggarakan pembukuan, artinya kan pelaporan SPT tetap melekat ke SPT pribadi Bapak Ibu, bukan ke SPT perusahaan. Jadi kalau dari SPT perusahaan itu ada Bapak Ibu daftar aset, penjusutan, terusnya ada list dari kredit pajak. Nah, karena Bapak Ibu menggunakan SPT pribadi, dia menggunakan dari daftar harta atau kolom-kolom yang sudah disediakan dari formulir tersebut. Jadi daftar harta dan daftar kewajiban tersebut harus juga dilaporkan di dalam kode harta dan kode kewajiban. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap dia harus dimunculkan juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi akan daftar harta Bapak akan ada harta menurut Bapak yang dari apa pribadi Bapak dan ada harta yang dari usaha Bapak gitu loh. Hutang pun bagaimana? Hutang pun juga ada hutang yang dari pribadi Bapak dan hutang yang untuk usaha. Jadi harus ada pemisahan juga Bapak, laporan pada saat pelaporan di SPT pribadi jika jika Bapak Ibu harus melaporkan pribadi
sorry, menggunakan dasar pembukuannya. Jadi inilah menjadi kalau Bapak Ibu lihat, saya mensimulasikan perbandingan besar pajak terutang jika Bapak Ibu masih menggunakan UMKM, ya 5 juta. Maaf ya Bapak Ibu, tadi saya ralat 500.000 salah. 0,1 M itu 5 juta. Tapi ketika pajak PPh terutangnya menjadi 30,9. Tapi ketika melakukan pembukuan dengan contoh yang tadi disampaikan, 18. Jadi kita nih harus, jadi Bapak Ibu, kita harus memikirkan bahwa kalau meskipun UMKM tersebut mempunyai 0,5% tersebut dari omset, dan itu mempunyai basis ketidakadilan, karena berdasarkan kita tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut rugi atau pas tapi tetap terkena pajak. Tapi nyatanya pajak UMKM ini adalah lebih rendah jika menggunakan simulasi dengan pola yang sama, Bapak Ibu. Nah, inilah kita menjadi perenungan kita, Bapak Ibu. Apakah kalau dari orang pribadi kita tetap akan diperlukan menjadi, kita akan meneruskan menjadi norma atau menjadi pembukuan, atau memang kita harus pindahkan ke PT, bahkan ke CV. Nah, itu mempunyai aspek perpajakan yang berbeda, Bapak Ibu. Tapi ya, dari sini kita kan karena topiknya kebutuhan kita untuk kebutuhan Bapak Ibu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Karena ini kalau orang pribadi, Bapak Ibu, mereka mempunyai melekatnya ini punya kepentingan pribadi masing-masing. Kalau saya pada saat webinar membawakan tentang pajak perusahaan, sudah ada dasarnya itu adalah tidak, koridornya itu sudah kelihatan lah berapa sales, pembukuan dari pajaknya, koreksi fiskal atau apa. Tapi kalau orang pribadi itu mempunyai kan, Bapak Ibu pasti mempunyai kira-kira goals-nya mau ke kemana. Apa yang harus saya tuju? Apa harusnya dari tax planning kita? Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dari pagi ini saya mencoba ya Bapak Ibu, mencoba menjelaskan sedikit dari kira-kira kalau kita UMKM, NPPN, pembukuan itu bagaimana, dan kedepannya jika nanti Bapak Ibu menggunakan norma, artinya kalau ketika UMKM ini berakhir, ya Bapak Ibu ya tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi buat Januari, Februari, Maret, Bapak Ibu harus mulai book di kalender Bapak Ibu. Oh, mungkin Bapak Ibu memutuskan, jadi saya menggunakan norma aja deh, saya nggak mau menggunakan pembukuan, atau bahkan saya nggak membuat PT atau CV, ya Bapak Ibu mulai Januari, Februari, Maret tadi harus melaporkan NPPN di KSWP-nya tersebut. Tapi jika Bapak Ibu, oke, saya nggak perlu, kayaknya saya dengan dari penjelasan Pak Rejon, mungkin saya udah ready untuk melakukan pembukuan. Jadi di tahun 2024 ini Bapak Ibu, kita harus mulai menyiapkan prepare. Tahun 2025 ini apa sih? Kita mau seperti apa? Apa yang harus kita siapkan? Setelah pendengaran dari webinar kita pagi ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas webinar dari, bukan webinar, maksudnya dari pembahasan saya terkait dengan norma dan apa UMKM berakhir. Saya akan serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rejon untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Jadi Pak Rejon, berarti kan artinya untuk kedepannya untuk wajib pajak orang pribadi harus mempersiapkan nih akan menggunakan NPPN atau menggunakan pembukuan ya Pak Rejon ya. Oke, baik Bapak Ibu, jika memang ada pertanyaan yang memang sudah ingin ditanyakan nih Pak, boleh langsung ditanyakan di kolom chat ya, nanti kita akan jawab. Baik, untuk berikutnya kita akan ke sesi berikutnya yaitu dengan pembicara dengan Bapak Haris. Baik Bapak Haris, untuk waktu saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gebi ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan dilapangkan rezekinya ya. Ya, pada pagi hari ini saya akan sedikit sharing ya, membahas mengenai SHK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Sebelumnya kami disclaimer terlebih dahulu Bapak Ibu ya.
Kalau presentasi ini tidak dimaksudkan untuk menyajikan nih secara keseluruhan apa itu SHK, EMKM secara mendetail. Jadi presentasi ini wajib dibaca juga bersamaan dengan SHK, EMKM, Bapak Ibu. Ada beberapa referensi yang kami gunakan, yaitu yang pertama, SHK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Terus selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik Bapak Ibu, latar belakang atas standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah ini yaitu disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Dan tujuan pada webinar mengenai SHKMKM ini yaitu sebagai sedikit panduan ya Bapak Ibu ya untuk mempermudah dan mendapatkan pemahaman nih dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan SHK-EMKM. Berikut Bapak Ibu beberapa materi pembahasan ya hari ini ya mengenai SHK-EMKM yaitu mengenai standar akuntansi keuangan yang pertama. Terus yang kedua SHK-EMKM atau standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Terus selanjutnya ada beberapa contoh bentuk badan usaha dan apa aja itu yang masuk dalam kriteria entitas mikro, kecil, dan menengah. Dan yang terakhir yaitu contoh laporan keuangan EMKM serta komponennya. Standar akuntansi keuangan di Indonesia itu ada 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama standar akuntansi keuangan EMKM ya. Terus yang kedua ada SHK, EP atau entitas privat. Selanjutnya ada juga SHK Indonesia dan SHK internasional ya Bapak Ibu ya. Pada hari ini kita akan bahas mengenai SHKM. Dibandingkan dengan SHK yang lainnya, SHKMKM ini ya memang paling SHK yang paling standar ya Bapak Ibu ya. Kegiatan usaha, entitas mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya Bapak Ibu ada beberapa contoh nih bentuk badan usaha EMKM ya. Yaitu semisal perusahaan perseorangan, terus ada koperasi juga, dan misal ada perseroan terbatas. Namun pada hari ini kami membahas khusus untuk perusahaan perseorangan ya atau laporan keuangan pribadi ya. Terus apa aja sih Bapak Ibu yang masuk dalam kriteria EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah ya. Jadi yang pertama berdasarkan dengan undang yang sebelumnya nih Bapak Ibu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2028, namun sekarang sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi yang masuk dalam kriteria jenis mikro, yaitu dengan modal usaha sampai dengan 1 miliar rupiah. Atau dengan penjualan tahunan sampai dengan 2 miliar rupiah. Selanjutnya, pada jenis yang masuk dalam kategori kecil, yaitu dengan modal usaha sebesar 1 sampai 5 miliar rupiah, atau dengan penjualan tahunan sebesar 2 sampai 15 miliar rupiah. Dan selanjutnya yang masuk dalam jenis atau kategori menengah, yaitu dengan modal usaha 5 sampai 10 miliar rupiah, atau dengan penjualan tahunan sebesar 15 sampai 50 miliar rupiah. Modal usaha di sini yang dimaksud adalah total aset yang Bapak Ibu miliki dikurangi dengan total hutang. Namun aset di sini tidak termasuk tanah dan bangunan. Pada kriteria yang kedua yang masuk dalam entitas mikro, kecil, dan menengah yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Jadi di sini maksudnya komponen hutang dan modalnya ini tidak terdaftar pada pasar modal. Dan entitas tidak melakukan kegiatan sebagai fidusia ya, adanya kolektibilitas publik ya. Misal nih bank seperti itu ya, bank dan asuransi ini tidak termasuk dalam kriteria EMKM. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk pada laporan keuangan EMKM. Yaitu komponen laporan keuangan pada EMKM ini minimal Bapak Ibu terdiri dari 3 laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Terus selanjutnya ada laporan laba rugi selama periode.
Dan yang terakhir ini catatan atas laporan keuangan. Pada SAKMKM ini minimal untuk laporan keuangan terdiri dari 3 ini ya Bapak Ibu ya. Namun untuk SAK lainnya itu lain lagi, nanti ada 5 ya, ditambah dengan laporan perubahan ekuitas dan laporan atas arus kas. Namun pada SAKMKM ini tidak diwajibkan untuk yang 2 laporan keuangan lainnya. Namun jika Ibu mau melakukan penyusunan laporan keuangan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, nggak ada masalah Bapak Ibu. Selanjutnya, pada laporan posisi keuangan, yaitu laporan ini ya menyajikan informasi mengenai total aset yang Bapak Ibu miliki nih. Total aset ini terdiri dari hutang dan harta besi atau ekuitas. Selanjutnya berikut Bapak Ibu contoh dari laporan posisi keuangan. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, ini laporan posisi keuangan ini sangat sederhana ya pada entitas mikro, kecil, dan menengah ya. Jadi di sini pada aset ini tidak disajikan secara terpisah nih, mana yang merupakan aset lancar dan aset tidak lancar. Jadi di sini memang penyajiannya cukup sangat sederhana dibandingkan dengan SAK lainnya. Pada komponen liabilitas juga sama Bapak Ibu ya. Di sini tidak dipisahkan nih, mana yang masuk dalam hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Selain aset dan liabilitas, terdapat juga komponen ekuitas yang terdiri dari modal yang disetorkan dan saldo laba atau defisit, Bapak Ibu. Selanjutnya, pada laporan laba rugi. Ya, pada laporan ini ya berisikan informasi mengenai total ya atau jumlah semua pendapatan yang Bapak Ibu terima dikurangin dengan total atau semua beban yang terjadi untuk kegiatan usaha. Berikut adalah contoh laporan laba rugi pada entitas SAKMKM ya Bapak Ibu ya. Ini kalau penyajian di sini juga sama ya Bapak Ibu ya, cukup sederhana banget ya dibandingkan dengan SAK lainnya. SAK AMKM memang disusun untuk menyesuaikan ya dengan kegiatan usaha AMKM Bapak Ibu. Di sini misalnya ada pendapatan, di sini dipisahkan, namun ada pendapatan usaha mana, pendapatan lain-lain di luar usaha. Ketemu nih Bapak Ibu jumlah pendapatan ya. Terus selanjutnya ada beban Bapak Ibu. Beban usaha dan beban lain-lain atau di luar usaha. Sehingga muncul nih Bapak Ibu atau timbul yang namanya laba rugi sebelum pajak penghasilan. Setelah dikurangi nanti dengan beban pajak penghasilan, maka akan muncul laba rugi sebelum pajak penghasilan atau laba rugi bersih. Selanjutnya tadi pada laporan laba rugi Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu memang harus mencatat ya secara rutin tadi ya sebut yang disampaikan oleh Pak Rizon ya. Jadi Bapak Ibu harus mencatat semua transaksi harian. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan Bapak Ibu ya. Ini mulai dari misal nih omset penjualan. Bapak Ibu harus benar-benar rajin nih melakukan rekapitulasi penjualan selama harian yang mana nanti akan disusun secara bulanan dan selama tahunan. Selanjutnya Bapak Ibu ada juga komponen harga pokok penjualan. Jadi kalau yang namanya adanya penjualan ya pasti adanya yang namanya harga pokok penjualan. Nah, di sini saya cukup sederhana Bapak Ibu ya mengenai rumus dari harga pokok penjualan. Yaitu saldo awal dari persediaan, rumusnya ditambah dengan pembelian selama tahun berjalan dikurangin dengan saldo awal dari persediaan. Jadi misal nih Bapak Ibu melakukan transaksi pembelian nih, persediaan gitu ya, Bapak Ibu tidak boleh langsung dicatat nih sebagai harga pokok penjualan karena ada komponen saldo awal dari persediaan dan saldo akhir persediaan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, selain adanya komponen penjualan dan harga pokok penjualan, terdapat juga beban operasional. Misal adanya beban gaji, beban listrik, transportasi, beban penyusutan aset tetap ataupun amortisasi aset tidak perlu, terus adanya beban sewa dan lain-lainnya. Setelah dijumlahkan nih tadi Bapak Ibu ya dari pendapatan kurang beban, maka tadi punya yang namanya laporan laba rugi bersih atau laba rugi sesudah penghasilan, pajak penghasilan.
Selanjutnya, selain dari dua laporan keuangan tersebut, terdapat juga nih catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berisi nih yang pertama pernyataan atas kesesuaian SHK MKM. Jadi di sini disebutkan kalau laporan keuangan Ibu itu disusun berdasarkan SHK MKM. Terus selanjutnya selain mengenai pernyataan ini terdapat juga ikhtisar kebijakan akuntansi. Misal nih Bapak Ibu terdapat aset tetap gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu apa yang namanya menyajikan nih kebijakan akuntansinya seperti apa. Misal nih metode penyusutannya Bapak Ibu menggunakan metode apa nih? Apakah garis lurus atau saldo menurun dan sebagainya. Selain dua komponen tadi, terdapat juga nih Bapak Ibu informasi tambahan nih dan rincian pos-pos tertentu. Misal di sini Bapak Ibu tadi ya memiliki aset tetap nih. Nah, pada catatan laporan keuangan ini Bapak Ibu harus menyajikan nih informasi tambahan ya. Tadi misal nih saldo awal dari aset berapa, terus ada penambahannya berapa. Jadi di sini Bapak Ibu mencantumkan nih listing aset tetap secara umum nih. Misal nih ada tanah dan bangunan, misal terus ada kendaraan, perlengkapan dan sebagainya. Di sini juga di rincian untuk akun-akun yang lainnya juga. Misal nih ada piutang usaha. Di sini Bapak Ibu ini menyajikan nih piutang usaha ini terdiri dari apa aja nih? Mungkin entitas A, entitas B dan seterusnya. Selanjutnya pada siklus akuntansi ya, Bapak Ibu ketahui ya, yang kita ketahui selama ini ya. Yang nomor satu nih, yang namanya siklus akuntansi ya, satu harus ada bukti transaksi. Terus selanjutnya nih, selain pada bukti transaksi, nanti akan dibuat yang namanya jurnal Bapak Ibu ya. Nah, di sini mengenai pembuatan jurnal seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi akuntansi nih, misal Accurate atau mungkin Zahir, seperti itu Bapak Ibu. Namun jika pada awal-awal permulaan nih Bapak Ibu masih bingung nih mau menggunakan apa, minimal Bapak Ibu bisa nih memanfaatkan aplikasi Excel ya untuk pencatatan awal seperti itu Bapak Ibu. Tadi ya selain bukti transaksi Bapak Ibu melakukan pembuatan jurnal. Selanjutnya nih setelah dari jurnal nih ada yang namanya ledger atau general ledger. Dari situ maka disusunlah neraca saldo. Biasanya pada akhir periode atau akhir tahun ini ada nih jurnal-jurnal penyesuaian nih yang perlu dilakukan. Mungkin seperti penyusutan atau amortisasi sewa dan lainnya gitu ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada penyesuaian-penyesuaian yang lain. Mungkin pada akun penjualan atau pembelian. Setelah adanya jurnal penyesuaian ini, maka dibentuklah yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah adanya neraca saldo ini, maka dibuatlah yang namanya laporan keuangan ya, minimal terdiri dari 3 komponen tadi Bapak Ibu. Selanjutnya pada Bapak Ibu, tadi ya, pada siklus awal ini ada yang namanya bukti transaksi. Ini bukti transaksi ini contohnya seperti adanya invoice, terus ada faktur penjualan, ada juga faktur pembelian. Terus selain itu ada juga nih Bapak Ibu, kwitansi, surat jalan, setoran bank, perjanjian-perjanjian. Misal nih perjanjian hutang piutang, pinjam meminjam atau mungkin perjanjian sewa menyewa Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu harus yang namanya pada step selanjutnya Bapak Ibu ya yang perlu disiapkan tadi. Yang pertama mengumpulkan dan menyiapkan atau menyimpan bukti transaksi. Jadi di sini semua bukti-bukti transaksi ini Bapak Ibu harus dikumpulkan nih. Harus dikumpulkan, di filing atau yang namanya dengan disimpan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu mengumpulkan, menyimpan ini, yang kedua nih Bapak Ibu harus melakukan identifikasi nih. Identifikasi. Jadi ini Bapak Ibu harus mengidentifikasi pada bukti-bukti transaksi tersebut. Ini masuk dalam kategori transaksi apa aja nih? Apakah misal penjualan, pembelian, mungkin pembelian aset tetap dan yang lainnya Bapak Ibu ya. Jadi harus yang kedua melakukan identifikasi. Setelah Bapak Ibu melakukan identifikasi, baru nih dicatat transaksi tersebut ke dalam jurnal. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan ya, Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal nih, harus ada nih pemisahan nih antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha. Jadi, misal nih Bapak Ibu memiliki aset kendaraan nih, aset kendaraan, misal mobil ya, untuk kebutuhan operasional perusahaan, untuk kebutuhan operasional usaha.
Jadi di sini Bapak Ibu ya penggunanya hanya untuk kegiatan operasional aja, tidak dipakai lagi untuk kebutuhan pribadi ini. Seperti itu Bapak Ibu. Semisal nih Bapak Ibu nih eh, bukti transaksi nggak punya, semisal terus juga nggak pernah mencatat transaksi-transaksi, nggak pernah mengidentifikasi juga kan Ibu ya. Misal nih ya mungkin Ibu bisa melakukan perencanaan nih, misal nih pada awal tahun nanti nih 1 Januari 2025. Jadi Bapak Ibu harus nih mendata yang namanya aset. Jadi Bapak Ibu harus mendata nih, Bapak Ibu memiliki aset apa aja, memiliki hutang dan modal untuk nanti disajikan pada laporan keuangan saldo awal ya, untuk penggunaan saldo awal 1 Januari 2025 yang mana nanti akan dilakukan pembukuan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu pada aset dan utang, misal kan aset utang kan ada akun kas, bank, piutang, pinjaman utang Bapak Ibu ya. Ini dicatat berdasarkan harga transaksi Bapak Ibu. Jadi misal nih Bapak Ibu melakukan penyetoran awal nih, Bapak Ibu membuka rekening bank gitu ya, misal ya. Nah, di sini kan misal nih Bapak Ibu ada melakukan setor awal 1 juta. Nah, di sini biasanya pada penyetoran awal ini ada pemotongan nih, pemotongan biaya administrasi. Jadi di sini yang dimaksud dengan harga transaksi ini ya sesuai dengan eh, saldo yang Bapak Ibu setorkan, namun dikurangin dengan atau dikeluarkannya biaya administrasi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin transaksi hutang piutang nih. Biasanya di situ ada biaya administrasi dan biaya bunga. Jadi pada komponen biaya administrasi dan biaya bunga ini tidak boleh dicatat dalam laporan posisi keuangan, namun dicatat pada laporan laba rugi. Jadi nanti untuk misal tadi ya ada biaya administrasi atau biaya pinjaman mungkin ya atau termasuk juga bunga itu nanti tidak masuk dalam komponen harga transaksi. Selanjutnya pada SHK-NKM ini juga tidak mengenal nih adanya penurunan nilai. Jadi beda ya dengan SHK yang lainnya Bapak Ibu. Yang mana SHK lainnya itu mengenal adanya penurunan nilai aset. Selanjutnya Bapak Ibu pada aset tetap dan aset tidak berwujud. Yaitu aset ini ya yang dimiliki untuk kegiatan operasional dan diharapkan pemakaiannya nanti lebih dari 1 periode ya, 1 tahun gitu Bapak Ibu ya. Nah, aset ini dicatat ini berdasarkan harga beli yang pertama, terus yang kedua biaya terkait langsung. Misal nih Bapak Ibu melakukan pembelian nih atas aset tetap kendaraan ya. Jadi harga beli ini yang dimaksud ya berarti sesuai dengan harga beli atau sesuai dengan harga pembelian tersebut atas kendaraan tersebut gitu. Namun ada komponen yang lain nih Bapak Ibu. Selain harga beli ada biaya terkait langsung. Misal nih aset tersebut harus dikirim dulu nih. Nah, biaya pengiriman tersebut bisa dimasukkan dalam harga perolehan atau bisa dikapitalisasi ke aset tetap dan aset tak berwujud tersebut. Seperti itu. Biasanya pada pembelian ini Bapak Ibu juga dikenakan nih biasanya namanya PPN ya. PPN juga bisa dimasukkan ke dalam komponen harga perolehan. Selanjutnya Bapak Ibu pada aset tetap dan aset tidak berwujud ini harus disusutkan ya Bapak Ibu ya. Disusutkannya pada SHK-NKM ini hanya mengenal 2 metode. Yang pertama metode garis lurus dan yang kedua metode saldo menurun. Untuk metode yang lain tidak dikenal pada SHK-NKM ini. Terus selanjutnya Bapak Ibu mengenai pengakuan pendapatan dan beban. Nah, ini pengakuan pendapatan ini. Nah, ini penjualan barang dan jasa ini baru diakuin sebagai pendapatan saat barang dan jasa tersebut diserahkan kepada customer atau kepada pelanggan Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya pada jasa konstruksi misalnya ini diakuin pendapatannya pada saat adanya penagihan atau invoice tagihan tersebut. Terus selanjutnya Bapak Ibu pada pendapatan bunga dan dividen ini dicatat saat bunga dan dividen tersebut diterima oleh Bapak Ibu. Terus selanjutnya, pada pendapatan sewa dan royalti ini dicatat menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus ini maksudnya, yaitu sewa dan royalti itu dicatat sesuai dengan periodenya. Jadi, semisal nih awal tahun Ibu menerima pendapatan sewa nih, jadi pendapatan itu tidak bisa langsung dicatat sekaligus pada awal periode atau pada waktu Bapak Ibu menerima uang gitu ya atas pendapatan tersebut. Namun harus diakuin
secara garis lurus atau sesuai dengan periodenya. Selanjutnya, pada pendapatan hibah nih, misal Bapak Ibu mendapatkan hibah nih, misal dana dari pemerintah gitu ya. Nah, ini dicatat sebagai pendapatan saat hibah tersebut diterima sesuai dan dicatat sesuai dengan nominalnya. Selanjutnya, pada beban. Nah, misal nih tenaga kerja gitu Bapak Ibu ya, ini dicatat pada saat jasa tersebut diterima. Jadi pada SHK-MKM ini tidak mengenal nih adanya namanya beban imbalan kerja karyawan atau biaya yang didiskontokan. Terus selanjutnya Bapak Ibu ada beban sewa nih. Nah, beban sewa juga sama Bapak Ibu, diamortisasi ya Bapak Ibu ya. Diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan periodenya. Selanjutnya nih, jika ada transaksi pinjam meminjam nih, biaya atas pinjaman tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan, namun dicatat sebagai beban. Dan dicatat saat pinjaman tersebut terjadi ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya nih, yang terakhir nih, pada pajak penghasilan nih. Pada SHK-MKM ini hanya mengenal beban pajak ini. Jadi di SHK ini tidak mengenal adanya beban pajak tangguhan. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat dari kami mengenai SHK-MKM Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu.